Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi dari kelas 7 Gorontalo. Kali ini saya akan bereksperimen tentang set of matter. Eksperimen set of matter yang saya lakukan adalah cloud in a jar eksperimen dengan bahan-bahan air mendidih, sekantung es batu, korek api, dan gelas. Pertama-tama kita masukkan air mendidih ke dalam gelas, lalu diamkan selama 1 menit. Setelah didiamkan selama 1 menit, kita buang sekitar 3/4. Setelah dibuang 3/4, kita akan ambil korek api dan kita akan nyalakan. Diamkan di atas beberapa detik, lalu masukkan. Dan hasilnya akan ada asap di dalam gelas tersebut dan berbentuk seperti awan. Pelajarannya adalah eksperimen ini mengajarkan tentang proses kondensasi, yakni perubahan bentuk uap air menjadi bulir air. Ketika banyak bulir air berkumpul dan bersatu, maka mereka akan berubah menjadi awan. Proses tersebut juga terjadi di langit kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clevi dari kelas 7 Gorontalo. Kali ini saya akan menunjukkan hasil 3D yang saya buat. Saya membuat 3D musculoskeletal system di bagian kepala dan leher. Bahan yang saya perlukan yaitu ada 2 karton, lilin, cat berwarna putih, sumpit, dan lem. Pertama-tama, gambarlah bagian kepala, mata, hidung, dan mulut dengan pensil di karton. Lalu gunting kedua kardus tersebut sesuai gambar dan cat dengan warna putih. Gabungkan kedua kardus dengan lem dan tempelkan sumpit di bagian bawah sebagai leher. Terakhir, tempelkan lilin mainan sebagai gambaran otot di sela-sela kardus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Chise from grade 7 Gorontalo. I'm here to teach you how to make tempe and tape. Hope you enjoy. Now, how to make tempe is you need 1.5 kilogram of soybeans, yeast, and vinegar. After soaking the soybean, let it simmer for a few minutes, and then knead the soybean by hand. Then remove the skin. And next, we add yeast to the soybean. After adding yeast to the soybean, put it in a plastic bag that has been pierced with a needle. Save the tempe, cover with paper, and then let it fermentize for 1 day. Okay, so after letting the tempe fermentize for 1 day, it seems to have been expired. Ini percobaan jika terjadi erosi. Saya mempunyai 2 botol plastik. Yang pertama berisi tanah saja. Yang kedua berisi tanah dan daun kering. Saya menuangkan air ke dalam kedua botol. Botol pertama, air yang keluar kotor dan banyak tanahnya. Kalau yang kedua, tanah yang keluar hanya sedikit. Air dari botol kedua lebih bersih. Karena botol kedua mempunyai daun untuk menahan partikel tanah dari mengikuti airnya. Assalamualaikum, nama saya Atta, kelas 7 Gorontalo. Hari ini saya mau membuat termometer sederhana. Bahan-bahan: wadah, botol, sedotan, pewarna makanan, lilin Play-Doh. Over the hills and far from mine, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la.
To make some yummy tape, no, not that tape, you need some peeled cassava. Clean the cassava then boil it. Wait until it cools off. Sprinkle some softened yeast. Yeast contains rhizopus mold that makes the tape tastier. Put it in a container, then wait for 2 to 3 days. The tape is finished and now you have tape that you can enjoy with your family. Selamat malam pemirsa, saya dengan reporter Nania. Untuk berita yang saya akan bahas pada malam hari ini adalah topik yang sedang hangatnya diceritakan dan dialami oleh masyarakat di dunia. Nah, topik yang saya akan bahas pada malam ini adalah cara mencegah virus corona dengan gizi seimbang. Pada masa pandemi corona ini, kita semua berperan penting, di antaranya dalam segi pencegahan dan pemutusan rantai. Nah, bagaimana cara mencegah dan memutuskannya? Sesuai protokol yang telah diterapkan oleh pemerintah, semua masyarakat hendaknya wajib memakai masker ketika bepergian atau keluar rumah. Rajin mencuci tangan atau bila perlu membawa hand sanitizer. Dan jangan lupa jaga jarak. Itu semua berguna untuk mencegah dan memutuskan mata rantai corona. Selain mengikuti protokol dari pemerintah, kita juga wajib menjaganya dengan mengkonsumsi gizi seimbang sesuai kebutuhan tubuh kita. Gizi seimbang tersebut adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Sama halnya, pasien COVID pun yang dalam masa penyembuhan membutuhkan gizi yang lebih. Bagi penderita COVID-19, pemerintah juga sudah menyediakan rumah sakit yang khusus, di mana rumah sakit tersebut tidak dicampur oleh pasien umum. Demi memutuskan mata rantai corona, kita dapat mengikuti protokol dari pemerintah dan mengkonsumsi gizi seimbang sehari-hari. Saya sudah mendapatkan 6 narasumber yang berhasil saya wawancara melalui telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam dokter. Saya Nania dari SMP Lazuardi. Iya Nania, selamat malam. Maaf mengganggu waktunya. Saya dapat tugas dari sekolah mau wawancarai dokter. Topiknya adalah cara mencegah virus corona dengan gizi seimbang. Dan pertanyaannya dokter. Boleh Nania, boleh. Oke, jadi pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Oke, Nania kan ya? Iya, dok. Oke, Nania, gizi seimbang adalah suatu pola makan yang kita konsumsi sehari-hari. Di mana gizi seimbang itu terdiri dari beberapa pilar. Yang pertama adalah makan sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua itu berolahraga atau aktivitas fisik. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Yang keempat adalah rutin timbang badan setiap minggu. Nah, khusus untuk yang pertama, tentang makan dengan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan, itu adalah kita makan, dalam sehari itu harus ada makanan pokoknya, harus ada lauknya, harus ada sayur, ini aneka ragam sayur bergantian setiap harinya, aneka ragam warna dan jenis, serta jangan lupa makan buah. Kalau dirasa kurang, silahkan ditambahkan dengan konsumsi susu. Gimana, Nania sudah mengerti belum? Ya, sudah. Gimana sih cara mengatur gizi seimbang buat Nania sendiri? Nanti Nania bisa cerita ke teman-teman. Itu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah mendengarkan berita saya. Saya Nania yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Farah from grade 9 Kendari. But today I'm going to show a video about rate of reaction. Keep on watching. So, this is the ingredient for our experiment. As you can see, there's a spoon, 2 glasses, and the Nutrisari powder. So, the first step, pour the Nutrisari powder into 2 cups, 1 sachet each cups. So, after that, the second step, fill the 2 glasses, 1 with cold water and 1 with the hot water. So this is the cold water and this is the hot water. As I read on Google, generally dispensers, the highest temperature is 80 until 90 degrees Celsius, while the lowest temperature is 5 until 10 degrees Celsius. After that, the third step is use the spoon to stir the powder that has been poured evenly with the water in a glass. Don't forget to match the number of the mixer.
According to what I said just now, even the same amount of stirring, the glass with the hot water dissolves faster than a cold glass water. So the conclusion of this experiment is water with the temperature difference greatly affects to the rate of reaction of an object. This is where the difference in water temperature really affects in the powder solution. So that's all the explanation from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Trisayaningrum dari SMP Lazuardi Al-Falah. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Global Religious Future, pada tahun 2010, ada sekitar 87% dari total populasi Indonesia yang beragama Islam. Seperti yang kita ketahui, dulu Indonesia tersusun atas banyak sekali kerajaan dengan adat dan kepercayaannya masing-masing. Ada dari mereka yang beragama Hindu, Buddha, dan ada juga yang berkepercayaan animisme atau dinamisme. Tapi, bagaimana Islam akhirnya bisa berkembang di tengah Nusantara yang banyak sekali perbedaan kala itu? Ada 4 teori besar yang dipercaya oleh para ahli sejarah tentang proses masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Arab, Cina, Persia, dan Gujarat. Sejak dulu, Indonesia terkenal sekali akan hasil rempahnya yang melimpah. Hal tersebut mengundang para pedagang-pedagang dari seluruh penjuru dunia untuk singgah ke Indonesia. Dari situ, para pedagang muslim berdatangan untuk berjualan sambil menyebarkan agama Islam di Indonesia. Terlepas dari teori mana yang paling benar, ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Hal pertama yang bisa kita pelajari adalah tidak menggunakan kekerasan ketika mengajarkan agama Islam. Islam di Indonesia disebarkan dengan cara yang sangat halus, contohnya seperti melalui perdagangan, seni, dan lain-lain. Karena pada dasarnya dilakukan sudah tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 256 bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang tepat dan sesat. Hal ini dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ketika kita punya pendapat, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk setuju dengan pendapat kita. Kita bisa menyampaikan pendapat kita secara halus dan tidak menggunakan kekerasan. Selain itu, Islam disebarkan dengan menerapkan sifat tasamu atau toleransi. Contohnya ketika Sunan Kudus sedang berdakwah di tengah kalangan masyarakat yang beragama Hindu, beliau sangat menghormati budaya mereka. Contohnya ketika sedang hari raya kurban, beliau tidak memotong sapi, melainkan memotong kerbau atau kambing. Karena di agama Hindu, sapi adalah hewan yang sangat disucikan. Jadi beliau memberikan alternatif lain untuk berkurban. Jika kita simpulkan, hal yang dapat kita contoh dari sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah saling bertoleransi dan tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Jika kita punya pendapat, kita harus menyampaikannya secara halus dan tidak menggunakan kekerasan. Kita juga harus saling bertoleransi dan menghormati pendapat yang berbeda.
sebagaimana yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam, hingga akhirnya masyarakat mau menerima Islam secara sendirinya tanpa ada unsur paksaan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kedua asik di channel ini. Jadi di video kedua ini saya mau unboxing sepatu basket, yaitu Adidas Damian Lillard 3. Di sini ada boxnya. Ini di sini ada garis 3. Pasti Adidas dong. Tidak mungkin yang lain. Terus di sini ada apa namanya? Logo dari si Damian Lillard ini. Ada D, terus ada sayap ini. Di sini ada kartu keluaran tahun 2017 April, telat sekali. Baru dapat sekarang. Ya, emang barangnya susah dicarinya. Terus warnanya. Ini di sini ada merah, terus ini ada putih. Terus ada yang lain-lain kayak di sini. Nah, terus pertama kali ini keluar harganya tuh $115, berarti di sini sekitar 1,6-an. Keren lah pokoknya lah. Mungkin jika kalian berminat silahkan cari sendiri. Mungkin itu dari saya. Sekian. Jika kalian suka video ini boleh di like. Kalau kalian suka channel ini boleh di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Hai guys, welcome back to my channel. Ya, hari ini kita bakalan nge-react suatu movie trailer ya. Wow, suatu movie trailer yang berjudul Ralph Breaks the Internet. Nah, kita bakalan nge-react video ini ya. Tanggapan aku apa tentang video ini, oke? Check it out. Oke ya guys, kita langsung reaction aja. Wah, ini arcade-nya nih. Wih, ngagetin Ralph nih. Ke internet guys. Wow. Oke, jadi dia di sini tuh dia mencoba buat ke internet ya. Oke guys, jadi di sini dia udah sampai ke internet dan wow, besar sekali ya ternyata. Ke channel Disney mereka guys. Oh, dicari dia ke ruangan princess. Whoa, ladies, I'm a princess too. What kind of a princess are you? Do you have magic hair? No. Magic hands? No. Do animals talk to you? No. Were you poisoned? No. It's like a thing. Right, it's just wreck the internet. Kind of sounds better, doesn't it? You're not wrong. Wow, trailernya bagus banget ya. Wah, bagus ini. Seru ya filmnya guys, kayaknya. Maksudnya perjalanan si Ralph sama Penelope ke internet itu ya. Wah, seru guys. Oke, ya. Sekian ya video reaction saya. Oke. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, sama jangan lupa di like ya videonya. Oke. Goodbye. Peace out.